Siapa terang itu? Siapa terang itu, saudara? Orang mau berjalan di dalam terang, tetapi kalau saudara tidak tahu siapa terang yang dimaksud itu adalah, maka saudara tetap berada di dalam lingkaran setan, lingkaran keinginan daging, lingkaran dunia ini. Jadi saudara harus pastikan, harus tahu siapa terang, sehingga terang itu yang menuntun saudara untuk tidak berjalan dalam kegelapan. Jadi kalau terang itu saudara tidak pahami siapa, maka tetap saudara akan berjalan dalam kegelapan dunia ini, kegelapan hatimu, dan ujungnya adalah kebinasaan. Ya, jangan kau merasa menyangka, jangan kau menyangka bahwa oh aku berbuat sesuatu lantas ujungnya baik. Tidak, saudara. Selama tidak ada terang dalam hidupmu, tidak akan pernah engkau menuju kepada suatu kehidupan. Makanya kau harus pahami, pelajari siapa terang itu. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga, di mana di sana dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi saudara, di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga, Tuhan Allah menghadirkan terang. Di mana kalau kita baca dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua, di sana gelap gulita menutupi samudera raya. Nah, mengapa terjadi gelap gulita? Karena keberadaan dari terang belum dihadirkan. Yang menghadirkan terang itu adalah Tuhan Allah, saudara. Tuhan Allah. Jadi gelap gulita terjadi karena ketidakhadiran dari terang itu. Makanya dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga, Allah berfirman, jadilah terang. Artinya adalah hadirlah terang. Jadi ketika Allah berfirman, baru terang itu hadir. Nah, di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12, kalau kita perhatikan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, apa artinya manusia jatuh ke dalam dosa? Manusia tidak lagi berpegang kepada firman Tuhan Allah. Manusia tidak lagi dengar-dengaran terhadap perintah Tuhan Allah. Apa perintah Tuhan Allah? Dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Saudara, dan manusia itu, ketika manusia itu tidak lagi taat, yaitu tidak lagi dengar-dengaran, maka yang terjadi adalah kematian. Dan di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6, 7, 8, akibat dari ketidaktaatan manusia itu, maka hubungan manusia dengan Allah terputus. Kalau hubungan manusia terputus dari sumber hidupnya, maka sudah tentu pasti tidak akan ada kehidupan, saudara. Makanya manusia itu mengalami ketakutan karena terputusnya hubungan antara manusia dengan Allah. Jadi akibat dari manusia itu melakukan pelanggaran, manusia itu bersembunyi, lari meninggalkan Tuhan Allah. Apakah Allah tidak tahu? Allah tahu, saudara. Allah tahu. Makanya di dalam ayat yang ke-9, Tuhan Allah memanggil manusia itu. Di manakah engkau? Di manakah engkau? Saudara, Tuhan Allah memanggil dirimu. Makanya ketika Allah berfirman, barulah hadirnya terang itu. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, di mana Yesus Kristus adalah firman Tuhan Allah. Kalau kita baca dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia. Ya, di ayat yang ke-17 18, oleh Kristus Yesus, ya, kasih karunia, kebenaran yang penuh dari Allah itu telah dinyatakan oleh Kristus Yesus. Dan di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-21 dan Lukas pasal 1 ayat yang ke-31, di mana firman yang telah menjadi manusia, ya, diberi nama Yesus, ya, pada firman yang telah mengambil kodrat manusia. Jadi yang memberi nama ini Kristus, Allah, saudara. Jadi Allah memberi nama Yesus kepada firman-Nya yang telah menjadi manusia, yaitu anak tunggalnya. Saudara, satu hal yang luar biasa di mana Yesus juga berkata dalam Lukas pasal 6
ayat yang Lukas pasal 5 ayat 32. Aku datang memanggil orang berdosa. Sebagaimana Tuhan Allah memanggil manusia pertama untuk bisa kembali kepada Dia. Demikianlah Kristus Yesus, firman Tuhan Allah yang telah menjadi manusia, memanggil semua orang berdosa. Ya, dan orang yang percaya, orang yang menerima anak tunggal Allah, firman Tuhan Allah yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, itu diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Luar biasa bukan saudara? Luar biasa sekali. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 dikatakan bahwa terang, akulah terang dunia. Ya, siapa yang dimaksud dengan akulah ini? Yesus Kristus. Dan di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau saudara mau hidup di dalam terang, maka saudara datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara berjalan untuk menuju kepada Allah, tidak ada cara lain selain melalui firman-Nya, yaitu Yesus Kristus. Sekali lagi saya katakan, di dalam Yesus Kristus, saudara memiliki terang. Dan terang itulah yang menuntun saudara. Buka hatimu, jangan keraskan hatimu. Ya, jangan keraskan hatimu. Jadi, siapa terang itu? Terang itu adalah Yesus Kristus. Haleluya.